video tentang Mongoloid. Mongoloid berasal dari istilah kata Thailand yang berarti berpenampilan seperti orang Mongol. Nah, teman-teman, kata Mongoloid ini dahulunya merujuk pada orang Down syndrome. Namun sekarang sudah tidak digunakan lagi karena itu dianggap sudah tidak layak. Kamu tahu nggak apa itu Mongoloid? Mongoloid itu berasal dari orang Karo. Kalau itu orang Mongoloid itu berasal dari Afrika. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah pengelompokan ras yang sudah rusak. Ras ini berasal dari Asia Timur, Tenggara, Amerika, dan Kepulauan Pasifik. Ya, Nah teman-teman, itu tadi pengertian dari ras Mongoloid. Aku juga tahu loh jenis ras Mongoloid. terbagi menjadi 3 kan? Apa saja itu? Yaitu Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu di Indonesia ras Mongoloid itu terbagi menjadi 2, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, salah satu contohnya yaitu Migrasi Deutero dan Proto Melayu. Proto Melayu atau Melayu tua. Proto Melayu merupakan nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambutnya lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan, Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui 2 rute. Jalan timur melalui Kepulauan Filipina terus ke Sulawesi dan kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Jalan barat melalui Semenanjung Melayu kemudian terus ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero Melayu, ras Melayu muda, mereka pindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Deutero Melayu atau Melayu muda. Bangsa Melayu muda memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam perunggu. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi atau kebudayaan Dongson, sehingga sering disebut juga dengan orang-orang Dongson. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya, karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di Kepulauan Indonesia. Semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Deutero Melayu. Nah teman-teman, apa yang mengetahui persebaran ras Mongoloid? Perkembangan ras Mongoloid di Indonesia sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Tapi mengapa ya ras Mongoloid
masuk ke Indonesia? Aku tahu, ras Mongoloid bisa masuk ke Indonesia karena Ras Mongoloid masuk ke Indonesia melalui dua jalur migrasi, yaitu jalur barat dan jalur Jawa Timur. Ras Mongoloid masuk ke Indonesia karena adanya migrasi bangsa Cina dan nenek moyang bangsa Indonesia yang disebut Proto-Melayu, bangsa Cina ataupun ras Ashanti. Mongoloid yang berasal dari migrasi bangsa Cina yang menetap di bangsa Indonesia, terutama di bagian Jakarta, Surabaya, Kepulauan Bangka Belitung. Ras Mongoloid terbesar di Indonesia terjadi karena adanya migrasi bangsa Tionghoa yang menetap di Indonesia karena mereka lebih memilih untuk menetap di Indonesia untuk mengembangkan perdagangan mereka dan menikahi warga Indonesia. Nah, teman-teman, ada dua ras yang dari Mongoloid yang masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah ras Malaya dan ras Ashanti. Ras Malaya contohnya seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan ras Ashanti itu seperti Tionghoa yang berwarna kulit kuning dan muka oval. Teman-teman, tapi kalian tahu nggak bagaimana ciri-ciri dari ras Mongoloid? Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui apa saja ciri-ciri? Ciri-ciri dari ras Mongoloid. Yang pertama, rambut lurus dan berwarna hitam atau coklat. Yang kedua, mata cenderung sipit dan berbentuk seperti kacang api. Yang ketiga, bola mata berwarna coklat. Yang keempat, tubuh cenderung kecil. Dan yang kelima, kulit cenderung berwarna besar, sawo matang atau Dan teman-teman, tidak hanya itu, ras Mongoloid juga memiliki kebudayaan loh. yaitu mereka suka bercocok tanam, memelihara hewan, dan membuat senjata logam. Ya, salah satu contohnya yaitu kapak. Ini adalah kapak genggam, sebuah batu yang mirip dengan kapak, tetapi tidak bertangkai dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam. Kapak genggam dikenal dengan sebutan kapak perimbas, atau dalam ilmu prasejarah disebut chopper, yang artinya alat penetak. Kapak genggam pernah ditemukan oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1935 di Pacitan, Jawa Timur. Kapak ini dibuat dari batu gamping dan dipahat memanjang atau diserpih sehingga berbentuk lonjong. Kapak genggam menjadi salah satu bukti penting keberadaan Homo erectus selama zaman Pleistosen di Indonesia. Situs ini kemudian diakui sebagai salah satu situs paleolitik penting di Asia, menunjukkan bahwa manusia purba telah menghuni dan beraktivitas di daerah tersebut sejak masa yang sangat lampau.